Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Di suasana pagi yang lumayan mendung, lumayan dingin ini. Semoga itu menambah motivasi kita di dalam mengikuti pembelajaran online ini. Walaupun online, kondisi dingin, kita tetap bisa maksimal di dalam kegiatan belajar. Baik, ini yang sudah gabung ada 30, berarti masih kurang sekitar 2 anak ya. Saya cek dulu aja. Kita harus tahu siapa yang belum join. Adinda sudah? Oh, ini Abian. Terus Afrianto? Hadir. Aiman? Hadir. Alfi? Alfi sudah? Saya, Mister. Oke. Terus Aprita? Saya. Bella? Bella? Hadir, Mister. Calvin? Hadir. Cantika? Hadir. Devi? Dewanti? Hadir. Elvaras? Hadir. Faiza Alia? Hadir. Faiza Maharani? Hadir. Saleh? Hadir. Gladys? Kalisha? Hadir. Abian? Hadir, Mister. Aldis? Hadir. Nadira? Hadir. Nathan? Hadir. Naufal? Raditya? Randika? Hadir. Widya Sofi? Ya. Yasmin? Hadir. Yoga? Hadir. Zatria? Hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua untuk kelas 10-1. Begini anak-anak, insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu masih di bab stoikiometri. Saya coba share screen dulu, karena materinya ini sangat mudah dan bisa sangat cepat. Kemudian hari ini kita hanya fokus untuk berlatih soal, memperdalam materi yang sudah kita dapatkan di pertemuan minggu lalu. Nah, itu ya, masih di bagian stoikiometri. Belum tampil layar saya anak-anak? Belum. Belum. Oh, ini agak melambat koneksinya, tunggu sebentar. Sabar, sabar. Nah, sudah ya? Maaf terputus. Ini babnya masih di bab stoikiometri. Hari ini rencananya adalah kita memperdalam untuk latihan soalnya. Namun sebelum kita masuk di latihan soal, kita review dulu materi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu? Yaitu di bagian ini anak-anak. Di
di bagian ini. Hubungan antara mol dan koefisien reaksi. Kalau ada suatu peristiwa kimia, yang kita contohkan kemarin adalah penambahan asam sulfat ke dalam sukrosa, kita bisa memprediksi produk arang ini juga produk uap airnya, gitu ya. Ini bisa dihitung masanya, ini bisa dihitung volumenya menggunakan konsep yang ini, yaitu perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, gitu ya. Dari persamaan reaksinya, kita bisa menggunakan hubungan ini. Ada perbandingan koefisien, 1:12:11 dari angka-angka di depan senyawa ini. Kemudian dari perbandingan koefisien kita juga bisa mendapatkan perbandingan molnya. Nah, ini adalah konsep utama yang digunakan di dalam menyelesaikan soal-soal stoikiometri. Bentuk soalnya kayak apapun, konsep yang digunakan hanya ini, yaitu perbandingan koefisien dan perbandingan mol. Berarti agar kita bisa menyelesaikan soal-soal stoikiometri, ada dua konsep utama yang harus dikuasai anak-anak. Yang pertama adalah bisa menyetarakan persamaan reaksi agar mendapatkan perbandingan koefisien. Dan yang kedua adalah bisa menghitung mol agar bisa didapatkan perbandingan molnya. Itu ya. Nah, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya ada latihan soal ini, anak-anak. Saya sudah menyiapkan latihan soal itu. Udah dicoba semua ya di rumah ya? Udah diupload di PC semua ya tugasnya? Nah, hari ini coba kita bahas satu persatu terkait dengan soal itu sebelum kita berlatih soal yang levelnya lebih tinggi. Ini adalah latihan yang nomor 1, anak-anak. Ada aluminium masanya 2,7 gram, direaksikan dengan HCl membentuk aluminium klorida dan gas hidrogen. Yang pertama ini, kita menghitung molnya aluminium. Berapa ketemunya molnya? Boleh sambil lihat catatan yang kemarin, yang catatan tugas sebelumnya. Ketemu berapa molnya? 0,1. 0,1. Dapatnya dari sini ya. Masanya 2,7, HR-nya 27. Oke, luar biasa. Yang kedua adalah persamaan reaksinya. Ini kan belum setara. Bagaimana koefisiennya? Di sini berapa? Karena mutlak ini harus bisa buat persamaan reaksinya. Ini berapa koefisiennya? 1. 1. Yang di sini? Berapa? Yang di sini? 1. 1 juga. Yang di sini berapa? Kalau 1 juga berarti masih belum sama, Mas. Nah, untuk menyetarakan ini sebenarnya kita bisa mendeteksi senyawa yang jumlahnya ganjil atau yang jumlahnya ganjil. Misalkan ini ya, Cl-nya kan ada 3. Lah yang ganjil ini kita ubah menjadi genap dengan cara dikalikan angka genap. Misalkan dikasih koefisien 2. Dan jadi 6 Cl-nya sekarang. Kalau ini Cl-nya jadi 6, di sini kan juga harus 6. Berarti koefisiennya berapa yang di HCl? 6 juga kan? Agar jumlah atom Cl-nya sama. Kalau udah 6, berapa jumlah atom hidrogen di sebelah sini? Ini jadi 6. Sementara di sini hidrogennya masih 2. Berarti agar sama dikasih koefisien 3. Dan atom Al-nya di sini ada 2. Sementara di sini masih 1. Berarti perlu koefisien 2. Nah, itu adalah persamaan reaksi setaranya. 2 langkah ini benar-benar harus anak-anak kuasai ya, menghitung mol dan menyetarakan persamaan reaksi. Kalau sudah, masuk pertanyaan yang ketiga, kita disuruh menghitung massa AlCl yang dihasilkan, berarti di sini masanya. Agar tahu menghitung massanya, kita harus tahu molnya dulu anak-anak ya. Kita gunakan perbandingan koefisien dan perbandingan mol itu. Yang diketahui di Al, koefisiennya 2, molnya adalah 0,1. Berarti untuk Al, Cl3 yang koefisiennya 2, molnya pasti juga sama, yaitu 0,1. Kalau molnya dapat,
kita bisa mencari masanya. Gunakan rumus ini. Nah, karena ada massa ada hubungan dengan MR, kita cari MR-nya dulu. MR dari AlCl3. Al itu 27, Cl-nya ada 3, setiap Cl masanya adalah 35,5. Sehingga ketemunya 133,5. MR-nya dapat, kita langsung bisa mencari masanya. Mol dikali MR. Molnya ini 0,1, MR-nya ini 133,5. Sehingga hasil akhirnya adalah 13,35. Atau kalau ditulis sebagai 13,35 gram. Ini saya salah nulis ya. Harusnya adalah 13,35 gram. Nah, ini untuk yang massa AlCl3. Ada pertanyaan? Benar semua hasilnya seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya yang D. Disuruh menghitung volume gas hidrogen dalam kondisi STP. Sama kan ya? Agar bisa menghitung volume harus tahu molnya dulu. Berapa molnya? Adalah 0,15. Loh kok bisa? Karena perbandingannya 2:3. Kalau 2 molnya 0,1, berarti kalau 3 ya 0,15. Molnya dapat, kita bisa mencari volumenya. Mol dikali volume molar. 0,15 dikali 22,4 ketemunya 3,36 liter. Nah, gitu. Ada masalah untuk soal yang nomor 1 dulu? Enggak ya? Benar semua ya? Untuk yang nomor 1 ya? Alhamdulillah. Kalau sudah maksimal di nomor 1, kita coba yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 seperti ini. Ada kalsium karbonat dengan asam klorida menghasilkan 5,6 liter gas karbon dioksida. Berarti yang dihitung adalah molnya dulu. Molnya siapa, Nana? Molnya karbon dioksida. Nah, reaksinya ini sudah setara, bersama reaksinya berarti kita nggak usah menyetarakan, tinggal mencari molnya saja, yaitu molnya karbon dioksida yang dihasilkan ini ya. STP, berarti cara mencari molnya begini. Volume dibagi dengan volume molar. 5,6 dibagi 22,4. Ketemunya 0,25 mol. Jika CO2-nya 0,25 mol, berapa mol CaCO3-nya? Kita gunakan perbandingan koefisiennya 1:1. Berarti molnya juga sama, 0,25. Jika mol CaCO3 sudah ketemu, otomatis kita bisa mencari masanya CaCO3. Dimulai dari menghitung MR-nya dulu ya. Ca itu 40, C itu 12, O-nya ada 3 dikali 16, hingga MR-nya ketemunya 100. Berarti masanya tinggal dihitung. Mol dikali MR, molnya 0,25, MR-nya 100, ketemunya adalah 25 gram. Jadi, massa CaCO3 yang direaksikan adalah 25 gram. Benar semua untuk nomor 2? Luar biasa, mantap ya. Berarti kita bisa lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, seperti ini. Namun persamaan reaksinya belum setara, berarti 2 langkah diperlukan semua. Harus menyetarakan persamaan reaksi, harus menghitung mol untuk nomor 3. Kita samakan dulu anak-anak, setarakan dulu. Ini C-nya 1, 1 berarti sudah sama. Ini hidrogennya 4, di sini ada 2, berarti perlu dikasih koefisien 2. Kalau sudah ada 2, oksigennya jadi 2 dan 2, totalnya 4. Di sini masih 2, berarti perlu 2. Nah, ini adalah proses menyamakan atom-atom atau penyetaraan. Jika sudah setara, kita bisa menghitung molnya. Molnya siapa? Yang diketahui di sini adalah variabelnya gas metana. Berarti kita cari molnya metana. MR-nya 16, C1, kali 12 berarti 12, hidrogennya ada 4, satu atom hidrogen masanya 1, berarti totalnya 16. Molnya
Masanya 3,2, MR-nya 16 berarti 0,2 mol. Nah, ini 0,2 mol. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah molekul oksigen. Nah, yang di sini sebelahnya ya. Saat koefisiennya 1, molnya 0,2. Berarti kalau 2 berapa molnya? 0,4. Kalau jumlah molekul tinggal dikalikan dengan Avogadro number-nya. Berarti 0,4 dikali 6,02 10 pangkat 23. Nah, ketemunya sekian. Nah, benar semua ya? Untuk yang nomor 3 ya. Mudah kok yang nomor 3 ini. Nah, begitu juga yang nomor 4. Nomor 4 ini juga mudah karena menggunakan larutan sebagai variabel mencari mol. Persamaan reaksinya sudah setara, berarti kita skip satu tahap, tinggal mencari mol. Molnya dari sini anak-anak, dari larutan HCl. Ada molaritasnya, ada volumenya, berarti mencari mol tinggal dikalikan, tapi volumenya dalam satuan liter. 0,1, 0,1 ketemunya 0,01. Mg-nya juga kita dapatkan molnya, paruhnya, karena perbandingannya 2:1, berarti 0,005. Molnya dapat, bisa mencari masanya. Mol dikali AR. Berarti hasilnya 0,12 gram. Nah, begitu. Alhamdulillah udah selesai untuk membahas soal latihan yang di pertemuan sebelumnya. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti kita sekarang melanjutkan latihan soal pengembangan hari ini. Saya menyiapkan 3 soal, levelnya berbeda. Soal pertama itu relatif mudah, level kedua. Soal kedua naik lagi, soal ketiga juga naik lagi. Dan yang saya ambil adalah sesuai dengan peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak boleh menyiapkan catatan, pensil, alat tulis, dan sebagainya. Saya tampilkan soalnya, anak-anak coba, terus bagi yang sudah selesai atau sudah bisa, boleh dipresentasikan ke teman-teman. Sudah siap ya? Yaitu masuk di bagian soal tantangan bab stokiometri. Siapkan alat tulisnya. Sudah? Kalau sudah, saya buka soal yang pertama. Soalnya seperti ini. Silakan dipahami dulu, dibaca dulu. Kalau sudah paham, langsung dicoba. Dicoba dulu ya, silakan yuk. Soal nomor 1 ini. Menyetarakan. Betul, menyetarakan. Silakan disetarakan dulu. Sudah dapat penyetaraannya? Sudah. Sudah. Berapa koefisien N2? 3. Yang N2-nya? Yang ini, Mbak. Ini 3. Yang di sini berapa?
Yang NH3 berapa koefisiennya? 2. Ini 2. 2 NH3. Yang di sini berapa? 3 ya. Yang N2 berapa? 1. Berarti ini 1, ini 3, ini 2. Oke, yuk silakan ditulis. Kalau sudah disetarakan, langkah selanjutnya apa Mbak yang harus dilakukan Mas? Mencari molnya. Molnya siapa yang dihitung Mbak? Molnya? Yang diketahui itu senyawa apa yang ada variabelnya? Amonia. Berarti langkah kedua adalah mencari molnya amonia. Nah, biasanya data yang kita kan gram ya, gram kecil gitu. Tapi sekarang karena kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi gram variabelnya, tapi sampai dalam bentuk kilogram, ton, dan sebagainya. Nah, contoh ini adalah dalam bentuk ton. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Apakah harus dikonversi ke dalam gram? Atau tetap dalam bentuk ton? Nah, itu pilihannya anak-anak. Boleh. Boleh dikonversi dalam bentuk gram, boleh tetap dalam satuan ton. Kalau dalam bentuk ton, berarti nanti satuannya tidak lagi mol, tapi adalah ton mol. Atau mol dalam satuan ton. Boleh begitu. Hitung dulu molnya. Ketemu berapa molnya? Mol NH3-nya? Masanya kan 3,4. Biarkan dalam bentuk 3,4 ton. Nggak apa-apa. MR-nya berapa MR-nya? N itu 14. Hidrogennya itu 3 kali 1. Berarti 3, 17. 17. Kalau dihitung ketemu berapa mol ton di situ? Ketemunya 0,2. 0,2. Satuannya apa, Mas? Mol ton, gitu ya. Jadi ada tonnya, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa massa gas nitrogennya? Molnya ketemu berapa dulu? Molnya nitrogen. Kan persamaan gini ya. N2 ditambah 32 membentuk 2NH3. Terus molnya dihitungnya kan ketemu begini toh. 0,2 mol ton. Bawa ke sini. Ini 0,2, ini 0,3, ini 0,1 kan begitu. Kalau ditanyakan masanya, ya tinggal dimasukkan aja. Berarti massa N2 mol dikali MR-nya. 0,1 mol dikali ton, dikali MR-nya N2 itu berapa, anak-anak? 28. Berarti ketemunya berapa ini? 2,8 ton. Nah, gitu udah ketemu. Kayak gitu aja cara jawab.
Kalau nitrogennya udah ketemu, hidrogennya pun juga sama. Berarti massa mol dikali MR. Molnya 0,3 mol ton tapi ya. Jangan lupa. MR-nya berapa hidrogen itu? 2. 2. Satu atom hidrogen masanya kan 1. Kalau hidrogennya ada 2, berarti ini dikali 2. Sehingga ketemunya 0,6 ton. Begitu cara jawabnya. Berarti agar dihasilkan 3,4 ton amonia diperlukan 2,8 ton nitrogen dan 0,6 ton gas hidrogen. Itu ya. Ada pertanyaan untuk yang nomor 1 dulu? Ini kalau nanti kerja di pabrik pupuk terutama petrokimia ya, misalkan petrokimia yang ada di Gresik dan sebagainya, hitung-hitungannya kayak begini. Stokiometrinya kayak begini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut yang nomor 2. Silakan diakses di layar nomor 2. Ini juga contoh real dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada LPG. Salah satu gas kandungannya adalah propana. Kalau LPG-nya 3 kg, ternyata gas propananya 2,64 kg. Jadi cukup banyak itu propananya. Yang ditanyakan adalah berapa volume gas karbon dioksida yang dibebaskan ke udara. Coba diselesaikan tahap demi tahap. Kira-kira tahap pertama apa yang dilakukan anak-anak untuk nomor 2 ini? Tahap pertama apa? Penyetaraan. Oke, menyetarakan. Luar biasa. Setarakan dulu Mbak, coba Mbak. Ini saya lupa untuk AR-nya belum tak tulis ya. Tuliskan dulu bentar. Biar anak-anak hitungnya cepat. AR-nya C itu 1. Oh, jawab soal ini. Sudah selesai menyetarakannya? Berapa koefisien di C3H8-nya, anak-anak? Berapa di sini koefisiennya? O2-nya berapa? CO2-nya berapa? H2O-nya berapa? Sudah ketemu? Karena harus bisa menyetarakan dulu agar bisa menjawab soal yang ini. Ternyata hasilnya begini. C-nya 3. Berarti di sini kita siapkan koefisien 3. Hidrogennya 8. Agar sama berarti di sini dikali 4 gitu ya. Oksigennya 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 1 adalah 4. Berarti 6 ditambah 4, 10.
Agar sama berarti di sini kasih koefisien 5. Nah, ini adalah persamaan reaksinya. Kalau persamaan reaksinya sudah, sekarang apa yang dilakukan tahap kedua, anak-anak? Mencari molnya ini ya. Massa dibagi MR. Masanya itu 2,64 kg. MR-nya berapa? C-nya ada 3. Berarti kita hitung MR-nya. 3 kali 12. Ditambah 8 kali 1. Berarti berapa itu? 44. 44. Ketemu berapa kalau dihitung ini? Mohon maaf saya agak batuk. Yang ada kalkulator bisa dibantu ngitung ketemu berapa mol itu? 0? 0,06. 0,6. Lah, satuannya apa? Karena di atas menggunakan satuan kilogram, ini satuannya adalah kilomol. Nah, gitu. Mengikuti kayak tadi ya. Karena kita menggunakan satuan kilogram. Harusnya kan kalau menggunakan mol itu satuannya harus gram. Karena masih kilo, nggak apa-apa. Satuannya menjadi kilomol. Nah, sekarang ini juga kita bisa mencari. Karena itu adalah jumlah dari karbon dioksidanya. Volumenya lagi yang diminta ya. Kita cari molnya dulu. Berapa molnya di sini? Koefisiennya 1 kan 0,06. Kalau 3 berarti berapa? 0,18 kilomol. Nah, kilomol. Nah, kilomol itu kan 1000-an anak ya. Kalau dijadikan mol berarti berapa? Sama dengan 180 mol gitu ya. 0,18 kilomol dijadikan mol berarti 180 mol. Molnya dapat, kita bisa mencari volumenya. Nah, sekarang ketemu. Tinggal mol dikali 22,4. Berarti 180 dikali 22,4. Ketemulah dalam satuan liter. Berapa yuk? Coba dibantu ngitung. $4.032. 4.032 gini. Ya. 4.032 liter. Nah, kesimpulannya apa, anak-anak? Kalau kita menggunakan LPG yang isinya 2,64 kg propana, karbon dioksida yang dihasilkan ternyata sebesar 4.032 liter. Besar banget ya. Itu dari satu rumah yang menggunakan. Nah, kalau misalkan rumahnya menggunakan banyak, berapa ribu liter gas karbon dioksida yang diemisikan ke udara ini. Apalagi gas karbon dioksida itu kan salah satu penyumbang efek rumah kaca. Semakin banyak gas CO2 di udara, sinar mataharinya semakin banyak yang terperangkap di permukaan bumi, sehingga bisa meningkatkan suhu rata-rata bumi. Nah, begitu. Dampaknya luar biasa ini ya, terhadap iklim, terhadap cuaca, terhadap ekosistem, dan sebagainya itu ada. Nah, itu adalah kerugian kalau kita sering menggunakan bahan bakar fosil yang dihasilkan oleh fosil. Jadi sambil belajar kimianya kita dapatkan kimia lingkungannya. Ini yang nomor 2, ada pertanyaan untuk cara menjawabnya? Tidak ya? Nah, puncaknya anak-anak ini adalah di soal nomor 3. Coba silakan diakses untuk soal nomor 3.
Ini adalah fenomena sesungguhnya yang kita hadapi dalam kehidupan hari-hari. Soalnya seperti itu. Dan ini adalah bagian dari soal AKM yang akan anak-anak hadapi pada saat kelas 11 nanti. Soalnya berbasis literasi, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada fenomena alam atau fenomena apapun, sosial, budaya, dan sebagainya, kita analisis secara keilmuan. Salah satunya ini. Bahan bakar minyak atau BBM yang biasa kita gunakan itu anak-anak, misalkan ya premium, Pertalite, Pertamax, dan sebagainya, itu komponen utamanya ada dua, yaitu iso-oktana dan heptana. Terus, iso-oktananya itu harus lebih banyak daripada heptana. Alasannya, iso-oktana itu lebih mudah terbakar daripada heptana. Bagaimana struktur kimianya itu kita pelajari di kelas 11. Cuma sekarang di kelas 10 kita hanya sebatas pada ininya aja. Persamaan reaksi pembakarannya aja. Iso-oktana itu rumus kimianya ini, C8H18. Berarti untuk menjawab soal ini, langkah pertama adalah kita menyetarakan persamaan reaksinya. Coba anak-anak setarakan dulu persamaan reaksi itu. Sudah ketemu? Karena kita masih di kelas 10, fokus utamanya adalah bagaimana menyetarakan persamaan reaksi dulu. Sudah dapat ya? Sudah ketemu? Berapa koefisien H18 ya anak-anak? 1. 1. Oksigennya? Oksigennya berapa? 4. 4. Terus CO2-nya? 4 juga. 4 juga. H2O-nya? 9. 9. Lah nggak sama. Coba kita bareng-bareng. Di sini C-nya berapa? 8 kan ya? Berarti agar sama, di sini dikasih koefisien 8. Hidrogennya di sini 18. Berarti agar sama di sini dikasih 9. Oksigennya ini 8 kali 2, ada 16. Ini 9 kali 1 ada 9. Berarti totalnya ada berapa ini?
25. Berarti di sini dikali berapa sama-sama jadi 25? 12,5 gitu ya. Kan kemarin nggak boleh ada koefisien pecahan, harus jadikan genap. Berarti semua dikali 2. Menjadi 2C8H18 ditambah 25 oksigen baru membentuk 16 CO2 dan 18 H2. Ini persamaan reaksinya. Langkah selanjutnya apa? Setelah persamaan reaksinya ketemu. Jarak rumah ke sekolah adalah 40 km. Konsumsi bahan bakarnya adalah 1 liter per 20 kilo. Berarti dalam 1 hari, Vira itu membutuhkan berapa liter bahan bakar? Berapa yang dibutuhkan? Jaraknya 40 kilo. 2. Kalau 2 itu berangkatnya saja atau sudah pulang pergi? Berangkatnya saja. Berarti kalau sampai pulang pergi butuh berapa? 4. Berarti dalam satu hari gitu ya, dia butuh 4 liter bahan bakar. Nah, kemudian ternyata dari bahan bakar itu hanya 90%-nya aja adalah isooktana. Berarti berapa liter isooktananya? Kita hitung aja. 90% kali 4. Berarti ketemu berapa itu? 3,6 liter gitu ya. Ketemunya adalah 3,6 liter. Nah, kemudian anak-anak, agar soalnya ini menjadi mudah dikerjakan, kita anggap bahwa massa jenisnya bensin itu adalah 1 kg per 1 liter atau per liternya. Ini agar kita bisa mudah menghitungnya, gitu ya. Artinya, ada berapa kilo isooktananya di situ? Kalau volumenya sekian, dengan massa jenis sekian, berarti isooktananya itu sama dengan 3,6 kilogram. Gitu ya, benar ya? Berarti sekarang kita tinggal menghitung berapa molnya isooktana. Ini 3,6. MR-nya itu berapa? C8H18. C itu tetap 12, berarti ini 12 kali 8 ditambah 1 kali 18. Ketemu berapa anak-anak? Satu 114. 114 ya, 114. Oke. Berarti di sini dibagi dengan 114. Tapi ini satuannya masih kilo, hati-hati. Sehingga nanti hasilnya adalah dalam bentuk kilomol. Nah, berapa itu? 3,6 dibagi 114. 410,4. Dibagi, Mbak. 3,6 kecil, Mbak, harusnya. 3,6 dibagi 114. 0,03 ini. Nah, 0,03 kilo mol. Kalau dijadikan mol berapa ini? Dikali 1000 sama dengan 30 mol. Gitu ya. Nah, gitu dapatnya. Nah, sekarang yang ditanyakan kan volumenya CO2. Kita tinggal menghitung aja. Nah, ini volume CO2. Kita cari molnya dulu. Berapa molnya? Ini koefisiennya 2, molnya 30.
Kalau 16. Jadi 16 per 2 dikali 30. 240. Berapa itu? 240 ya? 240 mol. Berapa volume CO2 dalam kondisi STP? Berarti mol dikali 22,4. 22,4. Nah, ketemu sekian liter itu. Berapa? 240 dikali 22,4. Ketemunya adalah 5.376 liter. Ini dalam waktu berapa hari ini? Masih dalam 1 hari. Vira itu menyumbangkan 5.376 liter gas karbon dioksida ke udara. Padahal hari efektif sekolahnya itu adalah 5 hari. Kalau 1 hari sekian berarti dalam 1 minggu berapa? Efektifnya cuma 5 hari ya. Berarti 5.376 masih dikali 5. Itu yang disumbangkan oleh Vira. Yaitu sebanyak 26.880. Banyak sekali ya. Ini satu kendaraan, anak-anak. Nah, bagaimana kalau di dalam satu BSS itu ada sekitar 500 siswa, masing-masing gunakan kendaraan, jaraknya ada yang 40, ada yang lebih dari 40. Berarti dalam 1 minggu itu, anggap rata-ratanya ini ya, dikalikan sebanyak 500 siswa. Berapa itu sumbangan karbon dioksida yang dilepaskan ke udara? Sangat banyak sekali. Makanya tingkat polusi semakin hari itu semakin tinggi. Nah, terus bagaimana kira-kira ngatasinya agar karbon dioksida sebanyak ini itu tidak hanya dibuang ke udara, tapi bisa dimanfaatkan atau bisa didaur ulang. Gimana caranya, Nana? Yang paling mudah ya nanam tanaman itu ya, agar karbon dioksidanya bisa diserap, dikonversi menjadi karbohidrat. Nah, kalau hutannya habis, tanamannya banyak dipotong, dijadikan perumahan, persawahan, perkebunan, dan sebagainya, ya CO2-nya akan banyak terbebaskan ke atmosfer, tidak bisa diolah. Untuk meminimalkan itu, biasanya Dinas Pertamanan itu menanam tanaman-tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat tinggi. Apa misalnya? Anak-anak tahu tanaman lidah mertua? Yang runcing-runcing kayak kaktus gitu? Kaktus itu juga bisa. Kaktus, tanaman lidah mertua, atau andong yang tanaman khas Kota Malang, itu juga sangat bagus di dalam menyerap gas karbon dioksida. Makanya di Kota Malang, kalau kita lihat jalan-jalannya itu sekarang ditanami andong, ditanami lidah mertua, dan sebagainya. Tujuannya ya agar membantu penyerapan karbon dioksida secara maksimal, mengurangi emisi gas karbon dioksida itu. Tujuannya gitu, anak-anak. Jadi kalau anak-anak di rumah punya lahan kosong, usahakan nanam itu ya, lidah buaya, lidah mertua, kaktus, dan sebagainya. Atau andong. Agar menyerap karbon dioksida yang di sekitar rumah kita. Begitu. Baik. Ada pertanyaan anak-anak terkait dengan materi hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Itu adalah materi pengembangan dari soal-soal yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalau saya punya soal kayak begini, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba dilihat dulu. Nitrogennya diketahui masanya.
Hidrogennya diketahui masanya, disuruh menghitung gas amonia. Modelnya sama nggak dengan soal-soal sebelumnya itu? Jauh ya perbedaannya ya. Kalau yang sebelumnya itu yang diketahui hanya nitrogennya saja atau hidrogennya saja. Belum sampai dua-duanya diketahui. Nah, yang dua-duanya diketahui ini anak-anak akan kita bahas di modul halaman 34 dan 35. Kita perkuat pada pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak boleh menyelesaikan soal ini menggunakan konsep yang di halaman 34-35 modul. Dibaca-baca ya, dicoba-coba gimana cara menyelesaikan soal ini. Kemudian berapa massa amonia yang bisa dihasilkan. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, anak-anak sebenarnya apa sih konsep utama yang dipelajari hari ini itu? Konsep utamanya masih sama, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah persamaan reaksi itu. Ada dua ya tahapan terpentingnya. Apa aja tadi tahap terpentingnya? Yang pertama adalah kita harus bisa menyetarakan persamaan reaksi. Itu mutlak. Yang kedua apa, Nana? Setelah menyetarakan persamaan reaksi. Menghitung fisiknya.